Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan shadiqan wa 'amalan shalihan wa farajan 'ajila ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh Masjid Aminah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan itu semuanya pada pagi hari ini kita bisa hadir berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kita saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kajian Islam tematik pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema 3 pesan penting malaikat Jibril, di mana 3 pesan penting malaikat Jibril ini disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang bersumberkan dari Sahl bin Sa'ad, di mana diriwayatkan bahwa pada suatu hari malaikat Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepadanya menyampaikan 3 pesan penting berikut ini. Dalam pesannya, malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi." Yang artinya, wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingat, sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa saja yang ingin engkau cintai, tetapi ingat, sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Berbuatlah sesuka hatimu, tetapi ingat bahwa engkau akan dibalas sesuai dengan amal perbuatanmu. Itulah 3 pesan penting daripada malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang tentunya secara umum untuk kita semua selaku umatnya. Untuk itu, marilah kita coba kaji lebih mendalam ketiga pesan penting malaikat Jibril di atas tadi. Kita mulai dari pesan yang pertama, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingat, sesungguhnya kamu akan mati. Ini perintah, tetapi maknanya adalah tahdid ataupun ancaman. Kalau kita hidup semau-mau kita, kalau kita hidup memperturutkan hawa nafsu kita, kalau kita hidup bergelimang dalam maksiat dan dosa, pada akhirnya kita akan mati dan di akhirat kita akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus pesan ini mengingatkan kepada kita bersama bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti. Masalahnya adalah masalah waktu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar kita senantiasa dalam keadaan siap
untuk menghadapi kematian yang bisa saja datang sewaktu-waktu menghampiri kita. Kematian adalah sesuatu yang pasti karena kita biasa mendengar kabar kematian dari masjid, musola, dari WA, dan dari mana saja. Kita biasa bertakziah ke tempat orang yang meninggal dunia. Kita biasa mensolati jenazah. Kita biasa mengantar jenazah ke makbarah untuk dimakamkan. Semuanya itu hendaknya menyadarkan kita bersama bahwa pada saatnya kita pun akan meninggal dunia. Dan banyak ayat maupun hadis maupun syair-syair yang mengingatkan kita akan kepastian kematian ini. Di antara ayat Al-Quran misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja kamu berada, maka kematian akan sampai kepadamu meskipun engkau berada dalam benteng yang sangat kuat sekali. Ketika ada seseorang yang bersembunyi dalam benteng atau dalam bunker dengan ketebalan dinding sekian meter, tetap akan bisa ditembus oleh malakul maut untuk mencabut nyawanya. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal mereka telah tiba, maka mereka tidak bisa mengundurkannya atau memajukannya barang sesaat pun. Kematian kita sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahunnya, harinya, jamnya, menitnya, detiknya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ajal kita akan sampai kepada kita sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian semuanya lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian akan menemuimu. Itulah sebagian dari ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan kepada kita akan kepastian kematian ini. Adapun di antara hadis-hadis Rasulullah adalah seperti sabda Rasulullah, aksiru dzikra hadhimil ladzat. Banyak-banyaklah kalian mengingat-ingat penghancur segala kelezatan dunia, yakni al-maut. Jadi kematian itulah yang akan menghancurkan segala kenikmatan dunia. Setelah meninggal dunia, orang tidak bisa lagi menikmati kenikmatan dan kelezatan di dunia ini. Saking inginnya senantiasa ingat mati, ada salah seorang salaf yang sengaja membuat liang kubur di dalam kamarnya. Sehingga dia ingin setiap saat ingat akan rumah masa depannya, yaitu kuburan. Maka dia gali liang lahat di dalam kamarnya sendiri. Karena saking inginnya ingat senantiasa kepada kematian. Juga sabda Rasulullah SAW, la tamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Artinya kita diperintahkan untuk bagaimana caranya senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama terhadap takdir-takdirnya yang mungkin kurang kita sukai. Sehingga ketika kita mati pun senantiasa dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang artinya sesungguhnya kematian mendadak itu kesenangan bagi seorang mukmin dan penyesalan bagi para pendurhaka. Kenapa dikatakan bahwa mati mendadak itu adalah kesenangan bagi seorang mukmin dengan asumsi bahwa seorang mukmin itu mau mati kapan saja sudah siap bekalnya. Sehingga bagi dia kalau mati mendadak dia senang. Karena tidak harus merasakan sakit yang berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Karena diharapkan seorang mukmin senantiasa siap untuk menyambut kematian. Sehingga dikatakan mati mendadak itu kesenangan bagi seorang mukmin, tapi penyesalan bagi para pendurhaka. Karena orang yang durhaka banyak melakukan maksiat dan dosa, dia belum siap untuk mati. Sehingga ketika dia mati mendadak, dia menyesal. Karena dia tahu akibatnya. Di akhirat dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan maksiat dosa yang dia lakukan selama ini. Itu diantara hadis-hadis yang menyadarkan kita akan kepastian kematian. Juga banyak syair-syair yang mengingatkan kita kepada kematian. Di antaranya sebuah syair yang mengatakan wa idil maniyatu an syabat al-faraha al-faita kulla tamimatin la tanfa'u. Apabila kematian telah mencengkramkan kuku-kukunya, maka engkau dapati semua tamimah, semua jimat la tanfa'u, tidak akan ada manfaatnya. Jadi di sini penyair mengibaratkan kematian itu seperti binatang buas yang apabila mencengkram mangsanya dengan kuku-kukunya, maka mangsanya tidak akan bisa lepas dari cengkraman binatang buas itu. Sama juga ketika orang sudah dicengkram oleh kematian, maka dia tidak akan bisa lepas dari cengkraman kematian itu. Pasti dia akan mati pada saat itu. Juga syair yang lainnya, hukmul maniyati fil bariyati jari, ma hadhihi dunya bidari qarari. Hukum kematian berlaku atas setiap manusia. Dan dunia ini bukanlah negeri keabadian. Dunia bersifat fana, tidak abadi seperti akhirat. Maka dari itu fasabron fi majalil mauti sabra, fama nailul khuludi bimustaqtai. Bersabarlah dan bersabarlah dalam menunggu datangnya kematian, karena tidak ada seorang pun yang abadi di dunia yang fana ini. Dan masih banyak syair-syair yang lainnya yang senada dengan itu yang mengingatkan kepada kita akan kepastian kematian ini. Kalau kematian sesuatu yang pasti, lantas bekal apa yang harus kita persiapkan? Apakah harta yang banyak? Tentunya bukan. Apakah gelar yang tinggi? Tentu juga bukan. Apakah pangkat, jabatan, kedudukan yang tinggi? Juga bukan. Karena semuanya itu nanti tidak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti ada 4 hal yang nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Kedua kaki seorang hamba tidak akan melangkah sampai ditanyakan kepadanya tentang 4 hal. An umrihi fima afnah, tentang umurnya, bagaimana ia menghabiskannya. Umurnya untuk apa? Untuk taat atau untuk maksiat? Wa an ilmihi fima amila bihi, tentang ilmunya, bagaimana ia mengamalkannya. Karena ilmu yang tidak diamalkan digambarkan kasyajari bila samar, seperti pohon yang tidak berbuah. Itu gambaran ilmu yang tidak diamalkan. Kemudian wa an malihi min aina iktasabahu wa ilaina anfaqah, tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya dan kemana pula ia membelanjakannya. Jadi hisab untuk harta itu 2, dari mana mendapatkannya dan kemana pula membelanjakannya. Dan yang keempat, wa an jismihi fima ablah, dan tentang tubuhnya, bagaimana ia mempergunakannya. Itulah 4 hal yang pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bekal terbaik apa yang harus kita bawa, yang harus kita persiapkan dalam menghadapi kematian? Pesan terbaik, bekal terbaik yang harus kita persiapkan adalah seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Dan berbekalah kalian semuanya, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah dengan takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Takwa secara etimologi ataupun bahasa dari waqo yaqi wiqayatan, artinya menjaga diri. Adapun secara terminologi ataupun istilah seperti yang sudah sering kita dengar adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Adapun gambaran konkretnya bisa kita pahami dari pertanyaan yang pernah diajukan oleh Umar ibn Khattab kepada Ubay bin Ka'ab. Pernah suatu ketika Amirul Mukminin Umar ibn Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay, mat taqwa?" Wahai Ubay, apa itu takwa? Ubay tidak menjawab, tetapi malah bertanya kepada Umar. "Ya Umar, amma salakta tariqan dzata syauq?" Wahai Amirul Mukminin Umar, tidakkah engkau pernah melewati jalan yang penuh dengan duri? Umar mengatakan, "Bala, ya tentu, saya pernah." Ubay bertanya, "Fama sona'ta?" Apa yang kamu perbuat ketika melewati jalan yang penuh duri? Umar mengatakan, "Syamartu wajtahadtu." Aku akan hati-hati agar jangan sampai menginjak duri itu. Maka Ubay mengatakan, "Fadzalika taqwa." Itulah yang dinamakan takwa. Jadi takwa itu adalah sikap kehati-hatian seorang muslim, seorang mukmin agar jangan sampai menerjang larangan Allah. Yang digambarkan seperti duri yang bertebaran di jalan kehidupan dunia ini. Maka dengan bekal takwa diharapkan seseorang bisa selamat dalam menjalani
kehidupan dunia tidak sampai menginjak duri itu. Yang itu merupakan perwujudan dari larang-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dengan sengaja atau tidak sengaja kok sampai menginjak duri, artinya melakukan larangan Allah, maka dia segera ingat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah diantara sifat orang-orang bertakwa, calon penghuni surga. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Yaitu orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka segera ingat kepada Allah, kemudian mereka segera minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Itulah definisi takwa, baik secara etimologi maupun terminologi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itulah penting bagi kita untuk menanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah kira-kira kita sudah punya bekal yang cukup ataukah belum untuk menghadapi kematian itu. Atau lebih ekstrimnya lagi, kira-kira kita sudah punya kunci surga ataukah belum? Karena kita semuanya ingin masuk surga. Oleh karena itulah, sebagai bahan kontemplasi, sebagai bahan perenungan, kami sampaikan sebuah kisah. Kisah dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Mungkin kita pernah mendengar nama besar daripada seorang imam, yaitu Al-Hasan Al-Basri. Banyak ulama yang memuji akan beliau. Di antaranya Al-Imam Al-Ghazali ketika memuji Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, Kanal Hasan Al-Basri ashbahan nasi kalamin bi kalamil anbiya wa aqrabahum hadyan minas sahabah wa kana fi ghayatin minal fasahah tatasabbabu al-hikmatu min fihi. Kata Al-Ghazali, Al-Hasan Al-Basri adalah seseorang yang perkataannya mirip dengan perkataan para nabi. Petunjuknya lebih dekat dengan petunjuknya para sahabat. Dia adalah orang yang fasih dalam berbahasa, sehingga hikmah senantiasa meluncur dari mulutnya. Kemudian Ayyub pernah mengatakan, kana idza wa'adha abkal hadirin. Adalah Al-Hasan Al-Basri kalau menasehati, maka orang-orang akan pada menangis. Sampai digambarkan seandainya beliau berbicara tentang akhirat, katakanlah dia berbicara tentang masalah surga, maka dikatakan seakan-akan dia orang yang pernah pergi ke surga, tinggal di sana, melihat apa yang ada di sana, kemudian balik ke dunia, dan kemudian dia bercerita bagaimana surga itu. Dan seandainya dia bercerita tentang neraka, maka seakan-akan dia orang yang pernah pergi ke neraka, melihat bagaimana siksaan di neraka, kemudian balik ke dunia, kemudian dia bercerita, neraka itu begini, neraka itu begitu siksaannya, sangat dahsyat sekali. Maka tidak mengherankan orang yang dinasihati pasti menangis.
Itulah kehebatan daripada Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri, meskipun dia seorang ulama besar, tetap manusia. Suatu saat beliau ingin refreshing. Maka pergilah beliau ke pemandian umum. Namanya tempat rekreasi, pasti ada pintu gerbangnya. Di situ ada petugas yang menarii tiket masuknya kan. Nah, sesampainya beliau di pintu gerbang pemandian umum itu, kemudian petugasnya menanyakan, "Wahai imam, mana tiket masuknya?" Begitu ditagih, "Mana tiket masuknya?" beliau jatuh pingsan. Sehingga orang-orang pada bingung dan berusaha untuk menyadarkan sang imam. Sampai akhirnya beliau siuman. Beliau sadar dari pingsannya. Kemudian orang-orang bertanya, "Wahai imam, kenapa Anda kok pingsan?" Ketika ditagih tiket masuk oleh petugas. Apa jawab beliau? Beliau mengatakan kalau hanya untuk bisa sekedar menikmati pemandian dunia yang tidak seberapa bagusnya, saya harus punya tiket masuk. Waktu itu saya bertanya, apakah saya sudah punya tiket masuk ke surga ataukah belum? Itu yang membuat saya pingsan. Bisa kita bayangkan seorang ulama besar yang soleh, zuhud, warok, merasa belum punya tiket surga sampai pingsan. Lantas bagaimana dengan kita? Ini sebuah kisah yang hendaknya bisa jadi bahan perenungan buat kita bersama. Jadi pesan yang pertama dari malaikat Jibril adalah mengingatkan kepada kita bahwa kita hidup ini tidak boleh semau-maunya. Hidup kita dibatasi oleh kematian. Bukan kematian yang kita takutkan. Karena kita pasti mati. Yang kita takutkan adalah ma ba'dal maut, apa yang ada setelah kematian itu. Ada pertanyaan malaikat mungkar nakir. Ada siksa kubur. Ada hisab dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita takutkan. Karena mau takut, tidak takut kita akan mati. Jadi itulah pesan pertama daripada malaikat Jibril. Jamaah sekalian, adapun pesan yang kedua adalah wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Silakan Anda mencintai siapa saja yang ini Anda cintai. Cinta orang tua, cinta suami istri, cinta anak-anak, cinta kepada saudara, famili, silakan. Tetapi ingat, kamu akan berpisah dengan mereka semuanya. Bisa selama-lamanya karena meninggal, atau sementara waktu. Karena mungkin dapat tugas harus pindah, sehingga kita berpisah. Maka pesan ini mengingatkan kepada kita bahwa hendaknya kita mencintai manusia sewajarnya. Tidak berlebih-lebihan. Lantas siapa yang harus kita cintai secara berlebih-lebihan? Pertama adalah Allah, yang kedua adalah Rasulullah, dan yang ketiga adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada
yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Akan tetapi orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Jadi yang pertama kali harus kita cintai berlebih-lebihan, mengalahkan segalanya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah cinta kepada Rasulullah. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, engkau adalah yang paling aku cintai, melebihi segala-galanya kecuali diriku sendiri. Artinya Umar lebih cinta kepada dirinya daripada kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "La, tidak. Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Akhirnya Umar merubah pernyataannya dengan mengatakan, "Fa innahul ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsik." Sesungguhnya sekarang demi Allah engkau adalah orang yang lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kemudian saya mengatakan, "Al-ana ya Umar." Baru sekarang sempurna imanmu. Jadi kecintaan kepada Rasulullah itu sangat mempengaruhi kadar keimanan seseorang. Keimanan seseorang baru dianggap sempurna ketika dia lebih cinta kepada Rasulullah daripada dirinya sendiri. Dan orang yang bisa cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada selain keduanya, maka dijanjikan dia akan merasakan halawatul iman, manisnya keimanan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Ada 3 hal yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka dia akan menemukan manisnya iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai ketimbang daripada selain keduanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai seseorang melainkan kecintaannya hanya karena Allah. Jadi cinta kepada saudaranya bukan karena kekayaannya, bukan karena pangkat dan jabatannya, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bisa cinta kepada saudaranya karena Allah, maka dia pun akan mendapatkan mahabbatullah, cinta Allah kepada dirinya. Dalam hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah. Beliau menceritakan anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan. Falamma ata alaihi qala aina turid? Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha? Qala la. Ghaira anni ahbabtuhu fillah. Qala fa inni Rasulullah bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Di sini
Nabi menceritakan ada seseorang yang ingin berkunjung kepada saudaranya yang ada di tempat lain. Maka ketika Allah melihat niat baik daripada orang ini, Allah mengirimkan malaikatnya untuk mencari tahu apa niat dia berkunjung kepada saudaranya. Maka malaikat yang merubah wujud sebagai manusia bertanya kepadanya, Anda hendak kemana? Dijawab, saya ingin berziarah, akan berkunjung ke tempat saudaraku. Kemudian malaikat kembali bertanya dalam wujud manusia, ada niat apa Anda berkunjung kepada saudara Anda? Dia mengatakan, saya berkunjung kepada saudaraku murni karena kecintaanku kepadanya karena Allah. Maka malaikat memberikan kabar gembira, ketahuilah, sesungguhnya aku adalah malaikat Allah yang diutus kepadamu untuk memberikan kabar gembira kepadamu bahwasanya Allah telah cinta kepadamu sebagaimana engkau cinta kepada saudaramu karena Allah. Artinya orang yang cinta kepada saudaranya karena Allah, maka dia pun akan mendapatkan mahabbatullah, kecintaan dari Allah terhadap dirinya. Kemudian yang ketiga adalah wa an yakraha an ya'uda ilal kufri ba'da an anqadahu Allah kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya sebagaimana bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Itulah tiga hal yang apabila dimiliki oleh seseorang maka dia akan merasakan halawatul iman ataupun manisnya keimanan. Jadi inti daripada pesan malaikat Jibril yang kedua adalah kalau kita harus mencintai seseorang maka hendaknya mencintai sewajarnya. Ada tiga yang harus kita cintai berlebih-lebihan. Dan itu sesuatu yang diperintahkan. Pertama Allah, kedua Rasulullah, dan yang dia adalah berjuang di jalannya. Maka terkait dengan berjuang di jalannya ini mungkin kami ingin sebutkan dalilnya. Yaitu firman Allah yang mengatakan Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, suami atau istrimu, keluargamu, harta benda yang engkau usahakan, perniagaan yang kamu takut akan kerugiannya, rumah-rumah yang engkau cintai, lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul-Nya, dan berjuang di jalannya, kata Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Tunggu sampai Allah mendatangkan keputusannya, yaitu azabnya. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini adalah ayat merupakan dasar bahwa kita harus cinta berlebih-lebihan kepada Allah, Rasul-Nya, dan berjuang di jalannya. Kalau tidak, kita akan diancam. Fatarabbasu, maka tunggulah. Hatta ya'ti Allah amrih, sampai Allah mendatangkan keputusan, yaitu berupa azab. Ya mas sekalian, kemudian yang terakhir, pesan yang ketiga adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bihi. Berbuatlah sesuka hatimu, tapi ingat perbuatanmu akan dibalas yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulul Arab, an-nasu madziyuna bi a'malihim.
Orang Arab mengatakan bahwa manusia itu akan dibalas sesuai dengan amalnya. In khairan fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Kalau amalnya baik akan dibalas baik oleh Allah. Berupa pahala, puncaknya adalah surga. Tetapi kalau jelek akan dibalas dengan kejelekan pula oleh Allah. Berupa dosa, puncaknya adalah neraka. Wal iyadu billah. Kita juga diingatkan lewat surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun hanya seberat atom, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan meskipun seberat atom, maka dia pun akan melihat balasannya. Oleh karena itulah, sebelum kita bertindak, sebelum kita berbuat, sebelum kita berucap, hendaknya kita memikirkan terlebih dahulu, kira-kira yang saya lakukan, yang saya ucapkan ini baik ataukah tidak. Kalau baik, silakan dikerjakan, silakan diucapkan. Kalau tidak baik, jangan dilakukan, jangan diucapkan. Artinya berpikir sebelum bertindak, dan juga kita harus berpikir sebelum kita berkata-kata. Karena yakinlah bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan, itu pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang diingatkan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya, yang Allah abadikan dalam surah Luqman ayat 16. Ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latiful khabir. Kata Luqman kepada putranya, wahai putraku, seandainya ada satu perbuatan meskipun seberat atom yang disembunyikan di dalam batu atau di langit atau di bumi, ya'ti bihallah, Allah pasti akan mendatangkannya, Allah pasti akan membalasinya. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha halus lagi waha waspada. Juga dalam surah Al-An'am ayat 59, Allah juga mengingatkan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la raddi wa la yabis illa fi kitabim mubin. Bagi Allah semua kunci-kunci perkara yang gaib. Allah yang memiliki kunci semua perkara-perkara yang gaib, la ya'lamuha illahu, yang tidak mengetahuinya kecuali hanya Dia, Allah. Dan juga Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Tidak ada satu daun pun yang jatuh, melainkan Allah pasti mengetahuinya. Juga biji yang ada dalam kegelapan bumi, yang basah maupun yang kering, semuanya itu tercatat fi kitabim mubin, dalam kitab yang nyata, yaitu fi lauhil mahfuz. Ini menunjukkan bahwa semuanya pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan perkataan kita yang terang-terangan, perkataan yang rahasia yang kita sembunyikan, itu juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah ingatin dalam surah Al-Mujadilah ayat 7.
Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbihum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Tidakkah engkau perhatikan sesungguhnya Allah mengetahui semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tidak ada satu pembicaraan rahasia pun antara 3 orang melainkan Dia yang keempatnya. Tidak ada pembicaraan antara 5 orang melainkan Dia Allah yang keenamnya. Tidak yang kurang atau lebih dari itu melainkan Dia Allah pasti akan bersama mereka aina makanu, di mana saja mereka berada. Kemudian kelak pada hari kiamat Allah akan mengabarkan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah mengetahui akan segala sesuatunya. Jadi pesan malaikat Jibril yang ketiga ini mengingatkan kepada kita sekali lagi, hendaknya kita berpikir sebelum berbuat dan berkata-kata. Karena apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti Allah akan membalas sesuai dengan amal perbuatan kita, tergantung baik dan buruk. Ya mas sekalian, barangkali itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini berkaitan 3 pesan penting malaikat Jibril. Akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya dan mengamalkannya juga dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Dan marilah kita akhiri taklim kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la mu'assiran illa yassartah wala dhalan illa hadaita wala ghaiban illa radaita wala hajata min hawaij dunya hiya lak ridha wala fiha salat illa antana ala qada'iha wa yassarta lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wala taj'al fina wala ma'na syaqiyan wala mahruma. Allahumma la tufarriq hadzal jam'al mubarak fi hadzal makanil mubarak illa bidhanbin maghfur wa 'aibin mastur wa 'amalin mutaqabbalin mabrur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma hadzal du'a wa minkal ijabah ya sami'ad du'a ya dzal manni wal ata. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.